Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidu Qur'aniyah, masih di kaidah yang keempat. Balil insanu ala nafsihi basyirah walau alqa ma'adirah. Akan tetapi manusia menjadi saksi atas dirinya meskipun dia membawakan alasan-alasan. Pertemuan yang lalu kita telah masuk tentang bab tentang bentuk-bentuk penerapan kaidah ini. Poin pertama sudah kita baca. Masuk poin yang kedua. Wa min majallati taf'ili hadil qaidati fi majali ta'amuli ma'an nafsi. Di antara tempat-tempat untuk memberlakukan kaidah ini. Jadi untuk menerapkan kaidah ini, yakni tempat berkaitan tentang pergaulan bersama diri. Kata penulis, anna minan nasi man sughifa iya dan billah bitatabu'i ahta'in nas wa uyubihim ma'a ghaflati an uyubin nafsi. Di antara manusia itu ada orang-orang yang iyadun billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuasai sibuk untuk mencari kesalahan orang, aibnya mereka. Jadi ada orang-orang tertentu kesibukannya itu cuman cari-cari aib orang, cari-cari kesalahan orang, sementara dia lalai terhadap aibnya dirinya sendiri. Ya, ini orang yang rugi ini, orang yang rugi. Sebagaimana kata Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, balil insanu ala nafsi basyirah idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dunubihim ghafilan an dunubihi. Kalau kamu mau, demi Allah, kamu akan melihat, ya, seseorang itu mampu melihat aibnya orang, dosanya mereka, tapi lalai dari dosa-dosa dia sendiri. Wa hadza bila raiba min alamatil khadalan. Dan ini tidak diragukan termasuk tanda kehinaan. Orang yang terhina itu, kalau dia itu jelimet gitu, teliti melihat aib kekurangan orang. Misalkan ditunjukkan seseorang, gimana si fulan? Dari A sampai Z dia faham.
Oh, omongannya. Oh, kebiasaannya. Sampai kebiasaan mungkin aib bagi dirinya, dia paham. Tangi turu ratau sikatan misalkan. Aib dirinya. Semua yang ada pada orang itu A sampai Z dia paham. Tapi kalau ditanya, gimana kamu? Gimana kamu? Apa jawabannya? Alhamdulillah khair. Baiklah. Memandang dirinya nggak punya aib, memandang orang itu demikian detail, dia paham kekurangannya. Jamaah hormati, ini tanda kehinaan. Orang yang hina itu yang seperti itu. Kalau lupa aib dirinya sendiri, faham aib orang lain, sudah. Itu kehinaan. Sebagaimana ucapan Bakar bin Abdillah Al-Muzanni, idza ra'aitumur rajula muwakkila bi uyubin nas nasiyan li aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kalau kalian melihat ada seseorang yang seseorang itu mewakili aibnya orang. Artinya, wah, tahu persis aibnya orang. Lupa terhadap aibnya sendiri, ketahuilah orang itu sedang terkena makar. Tertipu. Tertipu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, mandang kekurangan orang faham, kekurangannya sendiri dia tidak faham. Kekurangannya sendiri dia tidak faham. Saudara yang saya hormati, itu merupakan tipu daya. Merupakan tipu daya. Berarti sudah ada dua kerusakan. Kalau seorang faham kekurangan orang, tidak faham kekurangan dirinya sendiri. Kalau seseorang suruh menyebutkan aibnya orang, detail, teliti, komplit. Tapi suruh menyebutkan aibnya sendiri, bingung. Bingung itu kekurangan saya di sisi mana toh? Aku ki kurangnya apa toh? Saudara yang saya hormati, dua hal. Khadalan mukirabihi. Orang yang seperti itu hina, orang yang tertipu. Kemudian berkata Imam Syafi'i, balagoni anna Abdul Maliki ibn Marwan qala lil Hajjaj ibn Yusuf. Berkata Imam Syafi'i, telah sampai kepadaku bahwasanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubin nafsi fa'abba nafsaka wala tuhabbi minha syai'ah. Kata Abdul Malik bin Marwan, tidak ada seorang pun kecuali dia tahu terhadap aibnya sendiri. Tahu terhadap aibnya sendiri. Maka celah ubba nafsak, celah dirimu. Wala tuhabbi minha syai'an, jangan kamu sembunyikan sedikit pun. Ini nasihat Abdul Malik bin Marwan. Semua kita ini tahu, kalau orang yang berakal, kekurangan dirinya itu lebih dia fahami. Kayak dalam ayat tadi, balil insanu ala nafsihi basyirah. Kemarin sudah diterangkan dengan lafaz basir. Basirah, sangat-sangat faham. Sangat-sangat faham. Kalau sudah sangat faham terhadap aibnya, caci dirimu. Caci dirimu. Jangan bersembunyi, jangan kamu sembunyikan aibmu. Karena kamu tahu, lah kalau sudah seperti itu ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Abdul Malik ibn Marwan. Sebagian salaf mengatakan anwa usideki antukirralillah bi uyubin nafsik. Kejujuran paling bermanfaat kamu akui bagi Allah terhadap aib dirimu. Seseorang itu jujur paling bermanfaat kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kekurangannya. Rabbana dhalamna anfusana. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Apa dolimu? Maksiat ini dan itu. Jamaah hormati, ini menunjukkan pentingnya seseorang itu menyadari kekurangannya. Di sini disimpulkan ada dua. Pertama, kerusakan kalau orang tidak tahu aibnya dirinya sendiri. Tadi sudah kita sampaikan.
Al-hadalan, yang keduanya mukirabih. Hina, tertipu. Yang kedua, nasihat supaya seseorang itu sadar. Kalau tahu aibnya dia sendiri, maka celah dirimu. Celah dirimu, perbaiki dirimu. Yang kedua, kejujuran paling bermanfaat. Kalau orang ngurumangsani salah, ngurumangsani memiliki kekurangan-kekurangan. Saudara yang saya hormati, ini poin yang kedua. Kemudian, wa min mawadi'i tadbiki hadil qaidati, di antara tempat penerapan kaidah ini, antara ba'dun nasi yujadilu an nafsi fi ba'dil mawadi'i allati tabayana fiha khata'uhu. Engkau akan melihat sebagian manusia itu membela dirinya pada sebagian tempat-tempat yang jelas padanya salah. Sering itu orang itu membela diri yang jelas dirinya salah. Ya, bima ya'lamu fi qararatin nafsihi annahu ghairu musib. Sementara dia tahu di lubuk jiwanya yang paling dalam dirinya itu tidak benar. Saya salah. Tapi orang mengakui kesalahan bukan perkara yang mudah. Orang mengakui kesalahan bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau ya orang membahasakan itu perempuan yang tidak memiliki agama. Kon ngaku salah itu wegah. Kemarin kita kasih contoh, hari raya setelah sholat itu nyalimi bojone. Ya, saya minta maaf selama ini mungkin sering marah, ada kesalahan sama kamu. Bojone langsung, wah apa ini? Tapi keri-keri ini, tapi saya marah itu ya goro-goro kowe loh. Jadi ngakui salah itu ternyata bukan perkara yang mudah. Saya marah itu juga goro-goro kowe katanya. Lah yen ngono mbok rasa minta maaf ya. Saudara yang saya hormati, sulit. Sulit pengakuan seseorang salah. Yang banyak yujadilu an nafsi, berupaya untuk mencari pembelaan diri. Mencari pembelaan diri. Makanya Ibnu Taimiyah dalam catatannya terhadap ayat ini, balil insanu ala nafsi basyirah walau alqa ma'adhirah fa innahu ya'tadiru an nafsihi bi'adarin wa yujadilu anha wa huwa yubsiruha bihilafid dzalika. Manusia itu nanti akan berudzur dengan udzur yang sangat banyak untuk dirinya sendiri. Kowe ndek ngimiso no. Oh, enggak, itu kepepet itu. Asalnya diri saya ini baik, ngomongnya orang mungkin elek-elek. Cari alasan itu. Cari alasan. Sampai nanti perkara-perkara yang gamblang dia melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Apa jawaban dia? Saya ini dalam kondisi darurat. Padahal namanya darurat itu satu-satunya solusi. Dengan mengambil solusi itu, masalah menjadi selesai. Itu pun boleh secukupnya. Boleh secukupnya. Katanya darurat itu. Padahal belum tentu darurat. Sesungguhnya manusia itu nanti banyak memberikan udzur-udzur terhadap dirinya, membela dirinya. Sementara dia melihatnya itu berkebalikan dari itu. Sebenarnya tahu ini salah. Sebenarnya tahu ini bertentangan dengan syariat. Tapi biasanya cari-cari alasan. Nah ini yang menjadikan seseorang itu sulit untuk bertaubat, langgeng di atas kemaksiatan karena alasan. Karena alasan. Kapan itu? Saya kasih nasihat kepada seseorang. Saya bawakan satu contoh. Ada kejadian seperti ini. Yang saya inginkan itu supaya orang menyadari, supaya dia sadari, oh solusinya ini gitu. Tapi dia masih bisa membantah itu. Bantahannya apa? Loh kan kasusnya beda dengan kasus saya. Padahal pelajarannya, kalau mereka punya masalah, cari solusinya yang terbaik. Kamu juga bisa cari solusi yang terbaik. Wis, kalau dilihat banyak sekali orang-orang yang mereka itu berudzur. Berudzur. Apalagi kalau sudah mengatakan, wah sulit, abot itu. Saya suruh membenahi yang ini merupakan alasannya ini tabiat sejak dulu. Ya, ini merupakan gawan lahir. Wah sudah, kalau sudah seperti itu, seseorang sulit untuk dia bertobat meninggalkan keburukan-keburukan.
Ini tempat-tempat penerapan kaidah. Jadi saudaraku yang saya hormati, kalau kita tahu diri kita salah, jangan bela diri kita. Jangan bela diri kita. Ya sudah, astagfirullah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih penjagaan, kasih perlindungan. Mending meneng. Jangan cari-cari pembelaan. Jangan cari-cari pembelaan. Wallahu taala alam. Kemudian, wa min dalalati hadil qaidati syarifati. Di antara pendalilan dari kaidah yang mulia ini, an yas'al mar'u ila taftishin an uyubihi wa an yas'a fi tahallusi minha qadra taqati. Ini yang kita singgung tadi. Kalau seseorang memiliki aib, itu yang terbaik dicari solusi. Dicari solusi. Jangankan aib berkaitan dengan jiwa, aib fisik. Aib fisik itu kalau orang misalkan, kamu sakitnya apa sih? Darah tinggi. Itu cari solusi, bukan malah darah tinggi ya wis ben nyate kambing terus. Marah-marah terus. Stroke nanti. Kalau orang saudara yang saya hormati malah cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Begitu memiliki kekurangan dia nekat ya semaunya sendiri. Pernah ada orang tahu kalau dirinya itu sudah pernah stroke atau apa, dikandani ojo mangan sing misalnya yang mangan itu semakin memperkeruh, memperberat penyakitnya. Omongane, wah iki rezeki dari Allah kok. Ya wis duk-dukno gitu loh. Silahkan kamu terus, nanti kamu tidak akan semakin baik. Lah nasihat penulis, penerapan kaidah yang mulia ini, an yas'al mar'u ila taftishi an uyubi. Pertama, seseorang itu berusaha untuk mengawasi aibnya. Koreksi diri. Salah saya apa? Bagaimana cara supaya seseorang itu tahu aib dia? Supaya tahu aib dia, pertama baca Quran dan hadis. Kalau ada ayat, ada hadis mencela satu perangai, kemudian waduh, lagi kok podo persis dalam diriku, itu nanti akan tahu aibnya. Yang kedua, kalau seseorang pengen tahu aib dirinya, itu bersimpuh di hadapan guru yang memiliki kemampuan untuk menyingkap perkara-perkara yang berkaitan dengan kejiwaan. Ngaji tazkiyatun nufus. Ngaji tazkiyatun nufus. Nanti tahu aibnya. Ya, contoh misalkan ketika guru mensampaikan, kamu pengen tahu seberapa ikhlas kamu kerjakan sholat, deloken. Sholat kamu di hadapan orang dengan sholat sendiri. Kalau sholat di hadapan orang, khusyuk, tenang, sempurna. Ketika sendiri, khusyuk, tenang, sempurna. Itu alamat keikhlasan. Tapi kalau di hadapan orang, khusyuk, sempurna, tenang. Tapi ketika sholat sendiri, kacau, usrek, ya, tidak ada ketenangan. Itu menunjukkan keikhlasan kita kurang. Kalau ketemu di hadapan guru yang mereka memiliki basirah terhadap aib jiwa, kita akan tahu. Ketiga, cara supaya seseorang itu tahu terhadap aibnya dirinya sendiri, kritikan, kemudian nasihat dari orang kepada kita, cek, terima. Kan orang sekarang itu kalau dikasih hadiah berkaitan dengan aib, nesu-nesu. Afan akhi, tak delok kamu itu kok sekarang kok tambah kayak gini toh kelakuannya. Langsung marah itu. Langsung marah. Padahal Umar bin Khattab mendoakan seseorang yang menghadiahkan kepada beliau aibnya. Rahimallahu rajulan ahda ilayya ya aibi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepadaku aib-aibku. Beliau malah mendoakan kebaikan, seneng. Tahu cara mengetahui aib dirinya sendiri, itu melihat kritikan, menerima nasihat. Yang keempat, kata para ulama, kalau pengen tahu aib terhadap diri, itu pergaulan. Ternyata pergaulan itu memberikan pelajaran kepada kita, salah satunya
satu perkara itu tercela. Kita ketemu dengan orang itu melihat orang lain, mencela. Oh, berarti kalau saya lakukan seperti itu tercela. Seperti itu tercela. Itu saudara yang saya hormati, berusaha untuk mengawasi aib. Tahapan pertama. Kalau pertemuan yang lalu, bagaimana cara supaya tahu kekurangan? Muhasabah. Setelah muhasabah, tahu aibnya diri. Yang kedua, wa ayyas'a fi tahallusi minha qadra taqah. Berusaha untuk membebaskan diri dari aib sesuai dengan kemampuan. Berusaha memperbaiki diri dengan nanti kalau dibahasakan pertemuan yang lalu mujahadah. Diperangi, dipaksa untuk diperbaiki. Ini sikap orang yang baik. Sikap orang yang baik. Ya sama kalau seseorang awak rapena, dia keluhkan dalam anggota tubuhnya. Sikap pertama apa? Cek sebabnya apa. Cek sebabnya apa. Kalau sudah tahu, oh sebabnya ini, itu berupaya untuk membebaskan diri. Awakmu rapena itu apa toh? Oh, kolesterolnya dhuwur misalkan. Cari sebab untuk menjadikan kolesterolnya menjadi rendah. Itu penyakit berkaitan dengan tubuh. Berkaitan dengan jiwa kita. Coba setelah tahu, yang kedua berusaha membebaskan diri. Fa inna hadza naun min jihadin nafsil mahmudi. Ini termasuk jenis jihad kepada diri yang terpuji. Ini butuh diperangi. Butuh memaksa diri, menyadari kekurangan. Tapi ada itu kalimat orang, yang kalimat orang itu sebenarnya musibah, kehancuran, kebinasaan. Aku ini kurang apik piye toh? Aku kurang apik piye? Tersirat dari kalimatnya itu mengatakan aku ini wis apik. Orang kalau sudah merasa baik, apa mungkin akan memperbaiki diri? Aku ki wis bener. Orang kalau sudah merasa benar, apa mungkin bisa dipenerke kurang bener itu? Gak mungkin. Ini termasuk bagian jihad yang terpuji. Wa alla yarkana ila ma fihi min uyubin au ahta'in bihujjatin anahu nasya'a ala hadal khalqi audaka. Ini catatan ini. Jangan sampai seseorang itu condong kepada apa yang di dalamnya berupa aib dan kesalahan. Jadi punya kekurangan, punya aib, punya salah, tapi dia malah condong. Apa bentuk condongnya? Dengan alasan dia tumbuh di atas akhlak yang seperti itu. Di atas penciptaan yang seperti itu. Ya, atau mungkin ala hadal khulqi. Di atas akhlak itu. Banyak orang untuk membenarkan kekurangannya itu dengan alasan, aku ki gawan bayi wis ngene iki. Kamu itu ngomong itu mbok sopan sithik. Kan ada orang kalau memang jamaah hormati tidak memiliki akhlak yang baik, omongannya elek. Omongannya elek. Kadang saya ono itu orang moco statusnya orang, misalkan dia bikin status, tapi statusnya itu omongannya elek. Omongannya elek. Mangan, ya dengan bahasa yang kasar. Tapi kalau diingatkan, disindir, loh saya memang seperti ini kok, ini tabiat saya sejak lahir kayak gini kok. Nggak mungkin bisa berubah. Wes, kalau orang sudah beralasan dengan oh nasa'a ala hadal hulki audaka, wes ini sulit ini. Yang kedua, i'tada alaihi, ini sudah merupakan kebiasaan. Oh iki subuhan oh jambi itu toh. Lu saya memang biasane ngono. Saya memang biasane ngono. Kalau orang yang baik, apa orang yang baik? Ini aib. Berusaha untuk menghindarkan diri, memaksa dirinya untuk berubah. Walaupun kalau kata-kata orang itu, perubahan itu menyakitkan. Berubah itu menyakitkan. Awalnya menyakitkan, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, ngangeni. Saudara yang saya hormati, jangan beralasan yang pertama,
memang saya sudah terbiasa dengan akhlak seperti ini. Memang saya tumbuh di atas akhlak ini. Enggak. Fa innahu la ahadun minan nas a'lamu minka binafsika wa uyubika wa a'ta'iha wa dunubiha wa ma tasurruhu min akhlaqin. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yang tahu darimu dibandingkan dengan dirimu sendiri. Jadi orang itu paling tahu tentang dirinya, ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Walaupun orang mengatakan, saya itu paling tahu tentang keberadaan istri saya, karena saya sangat cinta. Saya itu paling tahu tentang keadaan anak saya, ya, saking cintanya. Tapi jawabannya, istrimu lebih paham terhadap dirinya dibandingkan dengan dirimu. Lebih paham. Saudara yang saya hormati, a'lamu minka binafsika. Jadi dirimu itu lebih paham terhadap dirimu. Aibmu, kesalahanmu, dosamu, apa yang kamu senangi dari kebiasaan, dari akhlak-akhlak, paling paham. Saudara yang saya hormati, kalimat simple tapi Masya Allah luar biasa. Cuman 3 ya. Atau 2 lah. Pertama, berusaha mengetahui aib. Cara mengetahui aib itu tadi kita sebutkan. Quran hadis. Kemudian bersimpuh di hadapan guru yang paham tentang kejiwaan. Yang ketiga, menerima nasihat kritikan. Kalau orang sudah kebal kritik, kebal nasihat, sulit untuk mengetahui kekurangan. Yang keempatnya, bergaul dengan orang. Kalau sudah tahu aib, wis, upaya untuk membebaskan diri. Sesuai dengan kemampuan, maksimal untuk berubah. Untuk berubah. Jangan berkata, orang mungkin itu. Sulit itu. Wong saya itu lahir dari lingkungan yang memang seperti itu terus. Dididik seperti itu terus. Bagaimana mungkin saya tumbuh di atas satu akhlak yang buruk, saya disuruh berubah. Kalau orang sudah ngomong kayak gitu, wah sudah. Itu nanti sulit untuk bisa memperbaiki diri. Wa ilaika hadzal namudajal al-musyarriqah min hayati Imam Ibn Hazm. Haitsu yaqulu fi takriri hadzal makna. Kemudian dikasih contoh. Yang contoh ini bersinar dalam kehidupan Imam Ibn Hazm. Ketika beliau berkata, apa kata beliau? Kanat fi uyub. Falam azal birriyadati wattila'i ala maqalatil anbiya salawatullah alaihim. Wal afadilu minal hukama al mutaakhirina wal mutaqaddimina fil akhlaq wa fi adafin nafsi. Kata Ibnu Hazm, dalam diriku ada aib-aib yang banyak. Lihat beliau. Pertama menyadari aib. Dan kita sampaikan, kalau orang belum mengakui kesalahan, belum mengakui kekurangan, sulit dia berubah. Jadi pertama kali itu ngakoni sih, ini salah. Kata Ibnu Hazm, dalam diriku ada aib-aib. Kemudian setelah itu falam azal biriyadhah, aku senantiasa latihan supaya aibku itu menjadi hilang. Supaya aibku itu menjadi hilang, berarti ada usaha. Kalau bahasa yang atas tadi, jihadun nafsil mahmud, memerangi diri. Memerangi diri. Kemudian wattilai, setelah itu aku buka, aku lihat ucapan para nabi. Berarti dia membaca Quran, baca hadis lah bahasa kita. Kemudian ucapan orang-orang yang utama, ahli hikmah terdahulu sampai sekarang. Baca Quran, baca hadis, baca ucapan ahli hikmah. Kalau ahli hikmah itu tadi kita bahasakan guru. Yang guru itu memiliki basirah berkaitan dengan aib diri. Ini usaha dari Ibnu Hazm dalam masalah akhlak, dalam masalah jiwa. Pembahasannya seputar akhlak, seputar jiwa. Tasfiyatun nufus. Tapi lihat, apa kesimpulan beliau untuk memperbaiki diri? Pertama, berusaha keras, ada riyadhah. Yang kedua, baca ucapan para nabi, berarti hadis. Kalau hadis dibaca berarti Quran, kitabnya. Yang ketiga, dengan melihat ucapan ahli hikmah. Dengan melihat ucapan ahli hikmah. Apa dampaknya? A'ani mudawataha. Akhirnya
membantuku untuk bisa memperbaiki. Dibantu untuk bisa memperbaiki. Tapi tadi ikhtiar. Dengan dilatih. Nggak usah tahajud lah. Subuh bisa berjamaah di masjid. Butuh latihan itu. Butuh latihan itu krungu adzan piye. Ya, setelah alarmnya pas adzan. Ora tangi ngingu jago. Ya, ora malah jago ini dibelah ya. Kan jago itu bangunnya Masya Allah. Jarang jago itu karipen itu jangan ya. Ngingu jago. Setelah itu begitu mendengar adzan dilek-lek nih. Kalau perlu samping tempat tidur itu dikasih air. Jadi nanti kalau orang melek raupi. Orang melek tutul remason. Itu ada usaha latihan terus sampai menjadi kebiasaan. Akhirnya aani mudawatiha. Hatta a'anallahu ala aktsara dzalika bitaufiqihi wa mannihi. Sehingga Allah membantuku atas perkara yang banyak dengan taufik dan anugerahnya. Ya, wa tamamil adli wa riyadatin nafsi wa tasarrufi bi azimatil haqaiq. Huwal iqraru biha. Jadi kesempurnaan keadilan, kemudian latihan jiwa, kemudian bertindak ya sesuai dengan kenyataan-kenyataan, pengakuan dengannya. Liyata'idha bidzalika muta'idun yauman insyaallah. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran di satu hari jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini beliau. Persis seperti apa yang disampaikan oleh penulis. Sadar dulu ada aib. Setelah itu berupaya untuk membenahi. Dengan latihan-latihan. Lo namanya tabiat. Itu kalau tabiat baik sejak lahir, pena. Sempat guru itu ngomong kalau orang itu sejak lahir ditabiatkan lomo itu. Duwe dolanan isih cilik ngono iki. Koncone jak dolanan silai. Ya, itu kalau tabiat sejak lahir. Isih cilik itu kalau memang tabiatnya dermawan, punya makanan didum. Tapi kalau tabiat sejak lahir itu memang orangnya pelit, itu nyekel dolanan diingeti, ojo ngingeti. Didumuk saja, wah iki bocah iki tabiate cetil ini. Ya, kalau makan enggak mau berbagi. Kalau tabiat sejak lahir baik, itu sudah tinggal ngembangkan. Tapi kalau tabiat sejak lahir buruk, ini tadi harus dengan latihan-latihan. Tsumma saqa Al-Imamu Ibnu Hazm jumlatan minal uyub allati kanat fihi wa kaifa hawala taghalluba 'alaiha wa miqdara ma najaha fihi najahan taman wa ma najaha fihi najahan nisbiyan. Kata penulis kemudian Imam Ibnu Hazm membawakan ya satu kalimat dari aib-aib yang ada padanya. Kemudian beliau berupaya untuk bisa mengalahkan aibnya itu, pengen dihilangkan supaya dia bisa mampu menguasai aibnya itu. Ya, serta beliau pun juga berupaya untuk menimbang tingkat keberhasilannya dengan keberhasilan yang sempurna. Jadi maksimal, bukan dengan keberhasilan yang sifatnya hanya sekedar nisbi. Oh iki wis apik. Enggak, betul-betul memang sudah bagus. Jamaah hormati, ini tentang praktek bagaimana seseorang setelah tahu dirinya memiliki kekurangan. Kemudian wa min mawatinil istifadatil mu'min min hadil qaidati. Di antara tempat-tempat yang orang mukmin bisa mengambil faedah dari kaidah ini. Anal insana madama ya'lamu annahu a'lamu binafsi min ghairihi wajaba alaihi an yatafattana anan nasa qad yamdahunahu fi yaumin minal ayam bal qad yufrituna fidalika wa fil muqabil qad yasma'u yauman minal ayam man yada'u min qadrihi aw yahfadhu min sya'nihi binau'in minad dhulmi awil baghi faman arafa nafsahu lam yaktarra bimadahihi bima laisa fihi walam yatadarrar bidami bima laisa fihi. Kata penulis, manusia itu senantiasa tahu
paling tahu terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan yang lain. Maka nanti wajib untuk faham. Dia faham kalau ada orang yang menyanjung dia. Satu hari disanjung, sementara dirinya itu sebenarnya tidak ada yang disanjung padanya. Jenengan itu tak lihat itu tulus, ikhlas gitu. Padahal kita tidak tulus, ikhlas. Jenengan itu saya lihat itu khusyuk, berwibawa, padahal hatinya senantiasa gundah. Dipuji yang tidak ada padanya. Sebaliknya, di satu hari dia mendengar orang-orang merendahkan kedudukan dia, menurunkan urusannya karena kedoliman atau tindakan melampaui batas. Kalau orang yang tahu dirinya, apa sikapnya ketika dipuji yang tidak ada padanya? Bukan alhamdulillah, ya seperti itulah diriku. Enggak. Kalau dicela, bukannya marah. Bukannya marah, dicela, dicaci, direndahkan martabatnya. Itu kurang memuliakan saya. Tapi bagaimana kalau orang tahu kadar dirinya? Lam yaktaro bimadahi bima laysa fi. Enggak tertipu dengan pujian orang. Bukan gila pujian, bukan wah, kelambine sesak. Tidak tertipu dengan dipuji apa yang tidak ada padanya. Kemudian tidak terkena kerugian ketika dicaci yang tidak ada padanya. Dielek-elek tapi nggak ada padanya, tenang. Ya wes, silahkan kamu ngomong. Kamu itu sukanya iri, sukanya hasad. Wes ngomong ora apa-apa, saya enggak kok. Saya tidak tertimpa kerugian dengan celaan orang yang tidak ada padanya. Bal yastafidu min dalika, bahkan cacian orang itu dia ambil faedah. Apa faedahnya? Tashihin bitashihin mafi minal ata, dengan membenarkan kesalahan. Itu tadi kritikan, cemoohan, walaupun kritikan itu pedes. Wis pedes kakean merica, sengak ya. Pedes sengak. Ya wis, dia koreksi, kalau ada diperbaiki. Berusaha untuk menyempurnakan dirinya bi anwa'il kamalat al-basyariyah qadral mustata. Dengan bermacam jenis kesempurnaan manusia sesuai dengan apa yang dimampui. Sesuai dengan apa yang dimampui. Lah ini sikap kita seperti itu. Kalau dipuji, ya jangan langsung wah, awake gede. Ya kan orang kalau dipuji sudah akhirnya melambung jauh ke angkasa. Nah, wis. Kinggo yang dipuji melambung jauh ke angkasa, jigloke kelaran itu. Kalau dipuji enggak seperti itu. Tapi sementara ketika direndahkan, dia tidak langsung binasa, hancur, ya, rugi, enggak. Tapi diambil pelajaran. Kalau salah, ya sudahlah, saya betulkan. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada pembahasan terakhir di antara ya semulia-mulia tempat penerapan kaidah ini nanti akan diterangkan oleh penulis. Wallahu ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.